ibadah dengan baik kalau kita kagak mau ngaji? Bagaimana kita bisa mahabbatullah? Bagaimana kita bisa mahabbatul Rasulullah kalau kita nggak punya mahabbah terhadap ulama? Bagaimana kita bisa mahabbatullah? Bagaimana bisa mahabbatul Rasul kalau kita nggak cinta dengan majlis taklim? Di Nurul Ihsan pengajian banyak banget. Malam Sabtu ada, malam Minggu ada, malam Jumat ada, Minggu pagi ada, belum lagi di Masjid Al-Barkah, belum lagi di mana-mana tempat. Ini orang Japos, orang Peninggilan, orang Pondok Laka, jumlahnya lebih dari 100. Ngapa yang datang kadang-kadang cuma 10, 15, nah yang lain pada kemana? Hah? Emang pada alergi orang pengajian? Kebanyakan kita begitu, ngaji mulu, orang enak ngaji mah, gua kesinggung mulu kayaknya. Emang dasar lu yang buruk kan di sini kagak mau. Emang ngaji mah begitu. Iya, dari dulu di mana-mana jamu pahit, kagak ada jamu yang manis. Yang manis mah madu, gula. Coba aja setiap hari minum gula, makan gula sehari 5 kali, lama-lama juga kena penyakit gula lu pada. Ya, minum jamu mah sekali cukup, semalaman bangun paginya enak. Begitu juga ngaji, begitu juga ibadah. Kagak ada cerita ibadah tuh enak kalau memang kita tidak cinta. Tapi kalau sudah karena cinta ibadah kita, nikmat rasanya. Makanya hidup mah kudu dipaksa dalam urusan ibadah. Betul Allah bilang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu berlaku bagi orang di luar Islam. Jangan kita paksa orang yang punya agama buat masuk ke dalam agama Islam. Itu yang kagak boleh. Tapi kalau kita sudah mengikrarkan diri sebagai muslim dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib kita paksa diri kita buat ibadah. Wajib. Ya, ulang bilang wajib kita paksa diri kita buat ibadah. Orang kalau ngikutin malas sama ngaji pasti jauh. Orang kalau ngikutin males sama majlis taklim pasti jauh, sama ibadah pasti jauh. Nah kalau sudah sama ibadah jauh, jangan berharap dekat sama Allah, dekatnya pasti sama setan. Begitu, simpel aja hidup mah. Nah tinggal makanya dilanjutkan oleh beliau yang menyebabkan kita sering lalai, sering lupa sama mati karena menghadirkan perbuatan maksiat. Kita sering maksiat. Ya kalau kemarin guru kita bilang sama mancing mah doyan bener, main catur mah kuat, lama-lama duduk apa beron-beron. Ya main catur mas lawannya kalah, besok ganti lagi, atau bisa lawan lawan lagi. Nggak ada capek-capeknya, nggak ada pegel-pegelnya. Bilang duduk lagi main di taklim baru 5 menit, 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam paling lama. Itu muridnya bisa lebih dari 100 kali. Kalau kagak mau mungkin dia bawa bantal sama kasur kan. Semutan. Iya. Ya begitu emang rasanya. Ada udah tua kayaknya. Kaki saya kalau sila lama-lama ini suka kesemutan. Iya, asam urat. Makanya tanya lagi, dah lagi muda lu kemana baik? Udah tua banyak ngeluh. Lagi masih sehat, lagi masih segar, masih kuat. Lu kagak begini. Udah tua disuruh ngaji, alasannya banyak. Kayaknya begitu. Kembali lagi sehat, nikmat sehat berarti menipu kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, orang akan rajin taat kalau dia ingat mati. Mati itu bukan mati selamanya. Buat kita mati, kita manusia mati bukan kayak binatang. Binatang mati selesai sudah. Tapi buat kita manusia, apalagi seorang muslim, ketika kita mati pada hakikatnya kita sedang memasuki pintu gerbang kehidupan yang sebenarnya. Kan udah sering kita dengar, kita mati mah cuma di dunia doang. Entar masuk ke liang lahat, dipendem, diurut, 7 langkah yang nganterin kita hidup lagi sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Kapan yaumil qiyamahnya? Kita nggak tahu. Nah kalau kiamat yang sekarang kita mati, besok kiamat enak. Nah kalau sekarang kita mati 1000 tahun kemudian baru kiamat, udah kita kagak punya amal, dosa bejibun, ya siksa bener kita. Tapi katakan man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Orang yang masuk ke kuburan kagak punya amal itu sama seperti orang nyebrang lautan kagak pakai perahu. Nyebrang kali Kisadane aja kita dari ujung sini ke ujung sono kagak pakai perahu, berenang capek apa kagak? Nah, apa lagi nyebrang lautan?
hutan kita nggak tahu di mana awalnya, di mana ujungnya. Dari sini kita mulai sampai kemana ujungnya kita nggak tahu. Ayo makanya sebelum ruh ini terpisah dari jasad, hadirnya kita di majlis-majlis begini, ini peringatan buat kita. Salah satu sebab doa kita belum diterima oleh Allah menurut Syekh Ibrahim bin Adham, ketika kita menguburkan jenazah saudara, kerabat, teman dan lain sebagainya, saudara-saudara kita orang Islam, tidak ada pelajaran yang bisa kita petik. Artinya habis nguburin ya udah biasa baik. Yang kemarin temen catur ya main catur baik. Yang kemarin nongkrong di pos ya nongkrong di pos. Udah kagak mikirin lagi ini ya. Hari ini gue nganterin temen gue mati. Besok kalau gue bagaimana masuk ke kuburan. Agak mikirin bagaimana gue punya amal apa kagak, punya persiapan apa kagak. Yang teman banting kartu ya banting kartu, akhirnya kagak ngaruh yang mau ikut. Itu salah satu sebab yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan yang baik ini saya cuma mengajak dan mengingatkan buat pribadi saya dan buat jemaah sekalian, ayo kita belajar jadi orang benar bareng-bareng. Saya belum benar, ustadz di sini juga saya yakin bukan orang benar. Sama, kita adalah sama-sama belajar jadi orang benar. Kalau belajarnya bareng-bareng kan enak ya. Sama kayak kita puasa Ramadan. Puasa Ramadan bisa kita kerjain karena rata-rata pada puasa. Coba puasa Senin Kamis, ya. Maaf, gue bisa hitung orang pada pakai yang puasa Senin Kamis ya gitu. Puasa Ramadan aja kadang-kadang di rumahnya doang puasa. Ya, begitu keluar dari rumah, jauh dari anak bininya, mampir di warteg, mampir di padang. Makanya warteg pintar kalau puasa ditutupin yang kelihatan kakinya doang. Kan orang nggak tahu, bininya lewat juga nggak tahu. Nggak mungkin kaki gua dia mau puasa. Iya, apalagi pintar saat ketemu bininya bludak, bininya bludak. Ya Allah ya Rabbana. Kalau dan tulang kali. Ada yang begitu? Nggak ada di sini mah. Ayo, karena yang dimuliakan Allah, isi majelis taklim. Kita nggak pakai jauh-jauh, kita nggak banyak biaya. Datang ke masjid itu malam minggu subuh, malam Sabtu. Alhamdulillah malam Jumat, alhamdulillah ketua DKM nggak pernah kita ngasih kartu bayaran, SPP kagak ada. Ya, sedih memang ada. Malam Jumat pengajian ada kartu SPP-nya gitu. Orang gratis. Yang gratis gue, enggak. Bagaimana yang disuruh bayar lu pada? Ada gorengan, ada mie, udah datang gratis, disiapin minuman, disiapin gorengan. Ada singkong sama tahu, Ustaz. Iya, jangan bilang ya itu mau juga bisa beli. Beda. Makanan yang di majlis taklim sama makanan yang kita beli di pasar kita bawa pulang ke rumah itu beda. Kalau di majlis taklim udah jelas dibacain Yasin, dibacain tahlil, dibacain zikir. Nah kalau kita beli dewek-dewek ke tukangnya langsung kita bawa pulang ke rumah, itu kagak ada Yasinnya, kagak ada zikirnya, kagak ada tahlilnya. Berkahnya pasti beda. Iya, jangan dikira sama, jangan mentang-mentang sanggup merasa orang kaya. Gua sanggup, jangankan cuma tahu sama singkong, pabrik tahunnya lu bisa gua beli. Bukan begitu urusannya, urusan berkah yang kita cari. Emang apa urusannya? Kalau makanan kalau bakal ada berkahnya percuma. Makanya dalam agama kita sebelum kita makan ada doa makan, Allahumma barik lana, kan begitu. Kenapa yang kita minta berkah dari makanan itu agar dengan sabab dua makanan ini kita bisa kuat ibadah. Nah kalau cuma sekedar maaf bergaras ke bawah siapa juga sanggup. Ya jangan begitu, ayolah yang kita minta yang kita cari adalah keberkahan dari Allah. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, secara pribadi saya mengajak dan berharap mudah-mudahan setelah malam ke-7 ini untuk selanjutnya masjid ketika taklim jamaah peninggalan khususnya kampung Pondok Lakahi yang dekat sama masjid semua pada mau datang ke masjid. Amin. Biar pada beres hidup kita, biar pada benar hidup kita. Takbir. Jangan ngimpi bisa benar hidup kita kalau jauh dari majlis taklim. Jangan ngimpi ibadah kita bisa benar kalau jauh dari ulama. Kita bisa mahabbah sama Rasul, mahabbah sama Allah kalau kita bisa mahabbah sama ulama. Mahabbah dulu sama ulama. Kalau sama ulama aja nggak ada mahabbah, jangan ngimpi bisa mahabbah sama Rasul, bisa mahabbah sama Allah. Kenapa? Yang menyebabkan kita mahabbah sama Allah, mahabbah sama Rasul adalah mahabbah ulama. Ya, jadi kalau nggak ada mahabbah sama ulama, jangan berharap bisa dapatkan mahabbah Allah, mahabbah Rasulullah. Yuk,
Oleh karena itu mari sama-sama sekali lagi, ayo kita hadir ke majelis taklim, tujuannya kita sama-sama belajar jadi orang benar, belajar jadi orang yang lebih baik, bukan di hadapan manusia tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan satu harapan mudah-mudahan kehadiran kita di majlis kebaikan, di majlis taklim akan semakin menghadirkan mahabbatullah dan mahabbatul Rasul dalam hati kita, yang selanjutnya membawa kebaikan, kemanfaatan, keberkahan, hikmah untuk sisa umur dan kehidupan yang masih Allah berikan buat kita semuanya, sehingga ketika tiba nanti waktunya kita sampai dengan almarhumah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah wafatkan kita masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung dan berbahagia dengan mendapatkan nikmat kuburnya Allah, yang pada akhirnya nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam ma'budu karim wa salli ala sayyidina Muhammadin bil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin wa ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talimu biha as-su'ud wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara wa li shaykhina wa shaykhina wa mu'allimina wa rabbina wa li ashabina qul wajibati 'alaina wa liman ahsana wa ahabba ilayna wa li ashabina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al wa taqabbal wa innaka ta'lamu qara'na min surati yasin wa min surati al-ikhlas wal mu'awwidatayn wa min surati al-baqarah. وما هل الله من قولنا لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله العظيم وبحمده ونستغفره ونصلي الله على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الساعة المباركة هادية من نواصرة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها على حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما رأي أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل من الصحابة أجمعين والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى جميع ملائكة المقربين. ثم إلى سلطان ولي الشيخ القطب الرباني والعارف السمداني سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني. ثم إلى روح جميع علماء الأمرين والشهداء والصالحين والمجاهدين الظاهرين في سبيل الله والمصلين والمخلصين والمبشرين والقراء والمحدثين والمتحدثين والصوفية المحققين ورسلهم وغيرهم وعلى سلسلتهم ومشايخهم. ثم إلى حضرة آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وجدات جداتنا وأخوالنا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وليقل بيننا ولمن ربنا علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا المرحوم أيها الحاضرين في هذا المجلس ونقول أرواح المرحوم من أهل صاحب البيت ونخص المرحوم سكنة بنت هدي مهرب. اللهم اجعل ثواب ذلك عتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ومأواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنا فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئا فتجاوز عنهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والبركة والنور والراحة والروحان والسرور علينا وعليهم وعلى أهل القبور من يوم هذا إلى يوم النشور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات
وأدخلهم الجنة مع الآباء والأبرار والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام ومتعنا دين الإسلام اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبحق من أنزلت إليه الفاتحة يا فرج الهم يا كشوف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم سبحانك اللهم وتحية يا سلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.